Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bu. Kami di sini siswa dari SMA Negeri 1 Pulau Rakyat ingin mewawancara Ibu tentang pemanasan global. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kaila Kurnia Utami Borumanurung dan teman saya Nopali Sustio. Nama Ibu? Nama saya Rizka Novita Tampu Bolon. Pertama-tama kami ingin perkenalan dengan Ibu. Ibu mengajar di mana dan sebagai apa? Kebetulan saya mengajar di SD sebagai guru kelas. SD-nya itu ada di Porto, SD 014650 Pulau Rakyat. Kalau boleh tahu Bu, mata pelajaran apa yang Ibu ajarkan? Kalau di SD kita belajar semua mata pelajaran atau tematik. Apakah latar belakang yang sekarang Ibu tempuh ini sudah sesuai dengan keinginan Ibu? Alhamdulillah saya ngambil jurusan PGSD dan saya ngajar di SD, jadi sudah sesuai. Anda mengajar sebagai guru sudah berapa tahun, Bu? Saya mengajar sebagai guru sudah 2 tahun dan memulai mengajarnya di tahun 2021. Apa yang menjadi tantangan terbesar dalam mengajar Ibu? Untuk tantangan terbesar saat ini adalah pendidikan karakter dari anak murid atau peserta didik. Berarti balik ke poin pertama, kami akan mewawancarai Ibu tentang pemanasan global. Pertama Bu, apa saja yang dimaksud dengan pemanasan global? Secara sederhananya pemanasan global itu adalah perubahan suhu atau iklim cuaca di bumi kita. Yang awalnya biasa kita tenang, dingin, sekarang cuacanya jadinya panas, terik. Seperti kondisi hari ini, cuacanya panas kan, itu merupakan salah satu contoh pemanasan global. Apa saja Bu ciri-ciri dampak pemanasan global? Salah satu ciri dampak dari pemanasan global itu, ciri-cirinya itu kan cuacanya berubah menjadi ekstrim, perubahan cuacanya tidak menentu. Jadi dampaknya itu mempengaruhi lingkungan sekitar kita dan kehidupan kita sehari-hari. Apakah ada dampak negatif dan positifnya Bu dari pemanasan global ini? Untuk dampak positifnya, setiap sesuatu itu pasti mempunyai dampak positif. Untuk pemanasan global ini, dampak positifnya itu bisa kita temukan dengan perubahan cuaca. Salah satunya, cuaca panas. Untuk para petani ataupun pekerja yang membutuhkan sinar matahari, mereka akan bisa untuk melakukan pekerjaan mereka dan mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Contohnya untuk para pengrajin garam, mereka bisa menjemur garam dengan cepat, membutuhkan waktu yang lebih singkat. Sementara untuk dampak negatif, dengan perubahan cuaca bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, kondisi tubuh yang tidak baik, ataupun seperti kebakaran hutan karena terlalunya panasnya cuaca. Apa saja contoh pemanasan global Bu? Contoh pemanasan global. Contoh-contoh pemanasan global itu bisa dari panas yang terlalu terik. Kemarin ada kasus sampai BMKG mengeluarkan himbauan agar kita tidak berada di luar ruangan. Cuaca suhu yang terlalu panas, kebakaran hutan, berbagai penyakit yang disebabkan oleh udara. Oke Bu, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Apa yang menyebabkan pemanasan global? Untuk penyebab pemanasan global itu ada beberapa faktor. Salah satunya itu ada polutan di udara dari asap kendaraan bermotor, efek rumah kaca, penebangan pohon secara ilegal sehingga bumi tidak memiliki pohon dan menyebabkan panas yang berkepanjangan. Baiklah, apa yang dimaksud dengan efek rumah kaca? Efek rumah kaca itu adalah banyaknya karbon dioksida di dalam udara sehingga menyebabkan atmosfer yang melindungi bumi kita dari sinar ultraviolet matahari masuk ke dalam bumi secara berlebihan. Apa dampak dari efek rumah kaca itu Bu? Dampak dari efek rumah kaca itu karena menipisnya ozon, sinar matahari itu sampai ke bumi. Jika kita terkena matahari secara langsung bisa dapat menyebabkan penyakit
Salah satunya itu contoh kanker kulit. Mengapa dampak efek rumah kaca sangat berbahaya? Dampak efek rumah kaca sangat berbahaya. Karena efek rumah kaca itu kan berisi karbon dioksida. Jika dihirup oleh tubuh, udara yang seharusnya kita hirup itu adalah oksigen. Karena efek rumah kaca, banyaknya karbon dioksida itu akan kita hirup ke dalam tubuh kita dan menyebabkan penyakit di dalam diri kita. Upaya apa untuk mengatasi pemanasan global agar lapisan ozon tidak semakin tipis, Bu? Upaya untuk mengatasi agar lapisan ozon tidak semakin menipis, salah satunya kita menggunakan transportasi umum sehingga mengurangi banyaknya asap kendaraan bermotor. Yang kedua, kita melakukan tebang pilih, melakukan reboisasi dan penghijauan di lingkungan sekitar, serta kita menghemat air dan penggunaan listrik. Baik Bu, itu saja yang kami tanyakan. Lebih kurang kami mohon maaf dan terima kasih ya Bu. Maaf mengganggu waktunya. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, bitches on my line, and you